Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya Ibu Lisna. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur part 1. Nah, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama, memahami pengertian teks prosedur. Kemudian yang kedua, memahami tujuan teks prosedur. Yang ketiga, memahami fungsi teks prosedur. Kemudian yang keempat, memahami jenis teks prosedur. Dan yang terakhir, menemukan informasi dalam teks prosedur. Langsung saja, yang pertama, pengertian teks prosedur. Apa sih itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Jadi teks prosedur ini yang merupakan instruksi berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar yang tujuannya untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, di dalam teks ini juga isinya berupa tindakan-tindakan atau langkah-langkah cara melakukan sesuatu tersebut. Nah, contohnya mungkin anak-anak semua atau adik-adik semua pasti sering membeli mie instan. Nah, di belakang kemasan mie instan itu terdapat langkah-langkah atau cara penyajian dari mie instan tersebut, ya. Nah, itu merupakan teks prosedur. Selanjutnya, tujuan teks prosedur. Nah, untuk tujuannya sendiri adalah memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Kemudian, selanjutnya fungsi teks prosedur. Nah, fungsi teks prosedur adalah menginformasikan kepada para pembaca atau pendengar cara membuat atau melakukan sesuatu. Sebagai contoh, guru atau orang tua memiliki tanggung jawab untuk membantu anak-anaknya cara memainkan angklung misalnya, atau melakukan gerakan-gerakan tari, misalnya tari saman atau tari yang lainnya. Kalau kita di Kalimantan, contoh misalnya tari Dayak, tari Mandau, ya banyak. Kemudian atau membuat minuman rempah-rempah, ya, minuman-minuman kesehatan, ya. Kemudian selanjutnya, jenis teks prosedur. Nah, yang pertama jenisnya adalah teks prosedur membuat sesuatu. Nah, teks prosedur membuat sesuatu pasti sangat sudah jelas ya dari jenisnya saja membuat sesuatu. Nah, sebagai contohnya di sini cara membuat wedang jahe. Nah, cara membuat wedang jahe ada bahan, selain ada bahan juga ada alat. Setelah itu ada cara pembuatannya, ya, cara pembuatannya. Kemudian selanjutnya, jenis teks prosedur selanjutnya yang kedua adalah teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, ya. Nah, di sini contohnya cara memainkan angklung. Nah, jadi dijelaskan bahwa angklung itu apa, alat musik tradisional Indonesia, ya, kemudian cara memainkannya seperti apa. Jadi harus jelas, ya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu. Nah, untuk contohnya di sini cara menarikan tari kipas. Jadi dijelaskan tari kipas itu biasanya seperti apa. Misalnya dibawakan oleh 5 atau 7 orang penari. Kemudian langkah-langkah gerakan dalam tari kipas. Terus disertai juga dengan gambar-gambar. Jadi memang harus jelas. Nah, itu jenis teks prosedur. Kemudian cara menemukan informasi dalam teks prosedur. Ada beberapa langkah. Yang pertama, membaca keseluruhan teks prosedur. Jadi, sebelum kita menemukan informasi dalam teks prosedur, pertama yang harus kita lakukan adalah membaca. Ya, membaca secara keseluruhan teks prosedur tersebut.
agar kita tahu apa sih yang dibahas dalam teks prosedur, langkah-langkah apa saja. Kemudian yang kedua, memahami isi teks prosedur. Kemudian yang terakhir, menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks prosedur. Ini tulisannya bukan paragraf pakai H ya, tapi pakai F. Ini salah penulisan. Jadi, menemukan ide pokok setiap paragraf. Misalnya paragraf yang pertama, membahas apa dia? Oh, membahas tentang apa itu angklung ya, kemudian atau apa itu tari saman ya, misalnya membahas tari saman. Nah, kemudian paragraf yang kedua tentang apa? Oh, membahas bahan-bahan yang harus digunakan atau alat-alat yang harus digunakan, atau menjelaskan berapa banyak orang menari dalam tari saman atau tari piring. Nah, seperti itu. Kemudian paragraf yang terakhirnya menjelaskan tentang langkah-langkah ya. Kemudian kalau ada kesimpulan, biasanya tergantung sih dari tiap-tiap teks prosedur, ada yang memakai kesimpulan, ada juga yang tidak ada. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 3 cara menemukan informasi dalam teks prosedur. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nah, sampai berjumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.